Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Pastor Frankie untuk yang kedua kali, kalau tidak salah saya dipercayakan untuk menyampaikan firman. Harapan saya, doa saya, dimanapun saya berkhotbah, saya doa sama Tuhan supaya setiap jemaat mereka mendengar, ya, di jiwanya itu semakin kuat, bangga, terpesona hanya kepada Yesus. Dan saya percaya Anda keluar tempat ini, keterpesonan saudara kepada Yesus semakin bertambah-tambah. Ya, yang percaya angkat tangan saudara, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Pagi ini tema khotbah saya tidak buat slide ya, Pastor. Jesus, friends of sinner. Yesus, sahabat orang berdosa. Saya merenung Bapak Ibu, saya belajar. Seandainya Yesus yang ditulis di dalam Alkitab, dalam kitab suci, hadir di tengah-tengah kita hari ini. Kadangkala saya merenung dan saya bertanya, Tuhan seperti apa ya kira-kira respon kita sebagai orang Kristen? Jika Yesus yang ditulis di dalam Alkitab, dia hadir, dia datang kepada gereja-gereja saat ini, saya kadangkala bertanya, kira-kira responnya seperti apa? Mengapa demikian? Perlu saudara pahami bahwa Yesus yang di dalam Alkitab, dia adalah pribadi yang sangat radikal. Radikal apa? Khususnya kasihnya itu radikal. Yesus yang di dalam Alkitab adalah pribadi yang sangat kontroversi. Oleh sebab itu kalau saya mengajar, berkhotbah, memimpin seminar, khususnya seminar para pendeta, gembala, saya katakan kalau saat kita berkhotbah, ya, lalu endingnya kok biasa-biasa saja, tidak menghasilkan kontroversi, saya katakan perlu dievaluasi setiap khotbah-khotbah kita. Karena saya percaya Injil yang murni pasti selalu menciptakan kontroversi. Saudara, saya mau beritahu, Yesus itu pribadi yang kontroversi. Kontroversi di hadapan keluarganya, di hadapan orang-orang sekampungnya di Nazaret, dan Yesus juga kontroversi di hadapan para pemuka, tokoh agama, yaitu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau Anda memahami kekristenan ini hanya sebatas agama, Anda akan menilai Yesus dengan cara yang lain. Saya mau katakan dengan tegas, kekristenan bukanlah agama. Coba ikuti kata-kata saya, kekristenan bukanlah agama. Pasti Anda sudah belajar dari gembala saudara, dari Pastor Frankie juga. Agama berbicara tentang segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, supaya Tuhan lakukan sesuatu buat kita. Tapi kekristenan, kita melakukan sesuatu untuk Tuhan karena Dia terlebih dahulu sudah melakukan sesuatu untuk kita. Yohanes katakan, we love Him because He first loved us. Kita mengasihi Tuhan karena Dia terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Agama berkata kita harus mengasihi Tuhan supaya Tuhan semakin mengasihi kita. Saudara, kasih Tuhan yang Tuhan sudah curahkan ini menjadi tenaga penggerak, motivator di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Perenungan saya katakan sama Tuhan, kalau Engkau hadir di tengah-tengah kekristenan hari ini, mungkin saja banyak orang Kristen justru yang salah paham tentang Engkau. Karena Engkau adalah pribadi yang kontroversi. Kalau tidak salah hari ini, minggu ini, baik Catholic Church maupun Protestant Church memperingati momen apa? Kalau Jumat ada yang bisa jawab, nanti Pastor Frankie kasih hadiah ya Pastor. Minggu ini minggu apa? Sudah berapa tahun kita jadi orang Kristen? Coba tanya kiri kanan saudara. Kalau tidak salah, minggu ini adalah peringatan Palm Sunday. Minggu Palem. Ada yang bawa palem enggak? Anda tahu peristiwa saat itu Yesus menunggangi keledai. Hari itu tidak ada acara yang sangat protokoler.
Dia menunggang satu keledai, lalu orang-orang di Yerusalem berteriak apa? Berteriak apa? Hosana bagi sang raja. Kalau kita dengar kalimatnya salah gak? Enggak salah. Tapi persepsi mereka melihat Yesus sebagai raja sama seperti presiden, raja yang memerintah di muka bumi ini. Saudara, inilah Yesus pernah bicara sama orang Yahudi. Yohanes katakan, you don't know my language. Engkau nggak ngerti bahasaku. Yohanes tidak mengatakan Yesus berbicara sama orang Yahudi, bukan bicara mereka nggak bisa bahasa Hebrew, bahasa Yunani. You don't know my language dalam Yohanes 8. Lalu katakan jika engkau mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Banyak orang saat itu berteriak, Hosana bagi sang raja. Mereka tahu bahwa Yesus nanti akan memerintah sebagai raja damai, tapi di dunia. Dan Anda tahu Yesus saat itu tidak naik kuda yang begitu. Anda tahu gambaran kuda. Tapi dia menunggangi seekor keledai. Menunjukkan dia adalah pribadi yang lemah lembut, penuh kasih. Anda tahu 1 minggu setelah itu, apa yang terjadi? Saya waktu renung bagian itu, saya katakan Tuhan, bisa saja saya pun seperti mereka. 1 minggu setelah Palm Sunday, orang-orang banyak yang sebelumnya berteriak, Hosana bagi sang raja, mereka berteriak, salibkan dia. Sangat absurd, sangat miris, dan sangat konyol. Karena understanding mereka itu nggak nyampe. Understanding mereka itu dibatasi pemikiran secara agamawi. Kira-kira saudara, kalau ada Anda dan saya hari itu, saya yakin mungkin di antara saudara dan saya, salah satu yang mengambil batu juga, atau Anda berteriak kepada Yesus, salibkan dia. Yang sebelumnya mereka berkata, Hosana bagi sang raja. Mereka nggak paham bahwa Yesus menunggangi keledai, memasuki Yerusalem, menunjukkan bahwa nanti anak manusia akan disalibkan, menderita, dan menyelamatkan orang berdosa. Tapi mereka nggak nyampe. Oleh sebab itu, kalau saudara dengar tema pagi ini, Jesus, friend of sinner, pasti orang-orang agamawi berkata, wah ini nggak benar nih. Ini hyper grace ya Pastor Frankie. Hyper grace ini sesat. Saya akan tunjukkan dulu. Lukas 7 ayat yang ke-34. Yesus itu kontroversi loh Bapak Ibu. Saya mau beritahu, pemberitaan Injil Kristus yang murni, utuh dan sejati pasti akan kontroversi. Amin, saudara? Haleluya. Karena Yesus juga kontroversi. Dari ayat ini sangat kontroversi dalam pandangan umum. Khususnya dalam konsep paradigma agama. Oke, Lukas 7 ayat 34, Bapak Ibu bisa baca ya, kita sama-sama baca. 2, 3, kemudian anak manusia datang dan kamu berkata, lihatlah, orang-orang agamawi saat itu komplain, lihatlah. Ia seorang pelahap peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Jesus, friend of sinner. Saudara tahu, Yesus disalibkan bukan oleh para pendosa. Yesus disalibkan bukan oleh perempuan pelacur, pemungut cukai, dan para pendosa. Justru Yesus disalibkan, aktor intelektualnya adalah tokoh-tokoh agama. Kalau sekarang apa? Kaum rohaniawan, ya ini para ahli Taurat,
dan orang-orang Farisi. Walaupun eksekutornya adalah tentara Romawi, tapi aktor intelektualnya adalah tokoh-tokoh agama. Yang setuju angkat tangan. Miris gak saudara? Absurd gak? Konyol gak? Sangat. Oleh sebab itu saya baru mengerti Bapak Ibu. Tentu saudara mungkin sering mendengar tentang kisah seorang pengusaha muda yang punya 2 anak. Hanya masalahnya kalau saudara saya pelajari, sayangnya apa? Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kisah itu ya dengan judul anak yang hilang. Saya pikir kalau saya bisa robah judulnya bukan tentang anak yang hilang. Saya akan berikan judulnya itu dalam Lukas 15 tentang kasih Bapa yang boros atau kasih Bapa yang royal. Berapa banyak yang tahu dan percaya Bapa kita Yesus kasihnya sangat boros dan sangat royal. Angkat tangan saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara, saya hanya memahami sebatas itu sebelumnya. Kalau Bapak Ibu, saya tidak ada waktu untuk membahas secara keseluruhan. Dalam Lukas 15, Yesus sedang mengajar kepada banyak orang dengan 3 perumpamaan. Ya, pertama dengan perumpamaan tentang domba yang hilang, lalu perumpamaan tentang dirham yang hilang. Ya, dari perumpamaan tentang domba yang hilang dan tentang dirham yang hilang, ayat yang paling banyak, yang paling panjang itu tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Selama ini saya membaca kisah ini, ada yang terlewatkan. Saya percaya kalau kita mempelajari Alkitab, saya selalu mengingatkan, pentingnya kita harus mempelajari berdasarkan konteks. Latar belakang. Kenapa Yesus memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang? Izinkan saya bisa mungkin ganti dengan kasih Bapa yang boros. Penekanan khotbah-khotbah selama ini selalu menitik beratkan kepada si bungsu yang hilang. Tapi saya mau beritahu pagi ini kepada saudara, sebenarnya yang terhilang bukan si bungsu, tapi yang terhilang justru dua-duanya yang terhilang. Baik si bungsu dan si sulung. Dari antara kedua, si bungsu dan yang sulung, yang paling terhilang itu siapa? Siapa? Yang jawab yang paling terhilang adalah sulung. Angkat tangan saudara. Jangan takut, angkat tangan saudara. Anda salah menjawab, tetap sorga kekal sudah menjadi bagian kita. Yang berkata yang paling terhilang adalah sulung, angkat tangan saudara. Yang sebelah kanan. Oke. Ya, selama ini penekanannya kepada si bungsu. Dua-duanya terhilang. Dan paling yang terhilang adalah si sulung. Lalu saya mulai belajar. Kenapa Yesus menjabarkan parabel perumpamaan kepada banyak orang tentang topik ini? Coba bantu saya lihat Lukas pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Ini yang melatar belakangi Bapak Ibu. Lukas 15 ayat 1 sampai 2. Oke? Lukas 15 ayat 1 sampai 2. Oke. Perhatikan di sini. Yuk kita baca aja deh. 2, 3. Para pemungut cukai, terus orang-orang berdosa, katakan sama-sama biasanya. Ya, jadi pendosa itu biasa suka ngumpul-ngumpul nge-Starbucks sama Yesus. Ya Pak ya? Oke. Saya bilang Yesus itu keren. Coba yang tahu Yesus itu keren angkat tangan saudara. Amen. Luar biasa loh. Keren banget. Kalau kita nggak bisa memahami dia, waduh.
Oke, para pemungut cukai, orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Yesus. Anda lihat ayat berikutnya, ayat yang kedua. Apa ayat kedua? 2, 3. Maka bersungut-sungutlah orang, dan ahli-ahli Taurat katanya apa? Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara, Yesus itu paling suka ngajak makan. Kekristenan adalah party. Coba katakan, kekristenan adalah party. Serius Bapak Ibu. Ya. Nanti apa? Nanti ada era di mana kita rapture. Saudara mungkin pernah dengar nanti ada pesta perjamuan anak domba. Jadi selama hidup di dunia ini, enjoy, nikmati kasih kebaikan Tuhan. Ya. Saya bingung, ada beberapa, ya dulu saya seperti itu. Saya puasa sampai 70 hari. Saya lakukan 40 hari, kayaknya masih ada yang kurang. Saya tambah 10 hari, masih kurang. Saya tambah 10 hari 60, kayak masih kurang. Saya tambah sampai 70 hari. Kalau saya flashback ke belakang, saya hanya tersenyum dan ketawain diri saya. Saya bilang, Dan, betapa bodohnya kamu. Kepuasan hanya kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. Kolose 2 ayat 10, NKJV menerjemahkan, and you are complete in Him. Yesus berkata kepada wanita pendosa Samaria dalam Yohanes 4, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang akan kuberikan, itu janji Yesus akan memberikan Roh Kudus. Air ini akan menjadi mata air yang tidak akan pernah kering. Saya mau beritahu pagi ini, di dalam saudara sudah ada sumber mata air yang tidak akan pernah kering sampai selama-lamanya. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke. Memang kalau ngomong tentang grace ini Pak, kadang-kala bisa, saya ngajar bisa 2 jam, 3 jam Pastor. Enjoy ya Pastor ya, tapi kan gak mungkin saya khotbah sampai sekian jam. Tapi kalau memang ngomong tentang kasih Tuhan, coba kalau ada dengar khotbah yang menuding saudara, 10 menit aja udah bete ya dengarnya ya. Betul ya Bu ya? Udah tertuduh. Wih, kalau kita bicara tentang kasih kebaikan Tuhan, gimana Pak Bobi? Ya, saya dengan besan saya, ya, kita suka di Bogor Green Forest sharing-sharing firman, gak terasa sampai jam 4 subuh. Luar biasa. Kabar baik itu memerdekakan. Amin Bapak Ibu. Saudara perhatikan, yang bersungut-sungut itu siapa? Coba, yang bersungut-sungut itu siapa? Tokoh agama, kaum rohaniawan? Ya, yang bersungut-sungut itu orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dalam pandangan mereka, enggak layak Yesus sebetulnya. Mereka lupa. Yesus pernah berkata, anak manusia datang untuk mencari, membenarkan orang berdosa. Anda bukan benar, baru Yesus datang. Tidak, dia datang untuk membenarkan saudara dan saya. Hanya orang sakit yang memerlukan tabib. Ini enggak cocok dalam understanding orang-orang agamawi saat itu. Akhirnya Yesus mengajar 3 perumpamaan. Saya akan menyinggung mengenai perumpamaan yang ketiga, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Yang terhilang dua-duanya, yang paling terhilang adalah si sulung. Si bungsu itu gambaran orang Kristen yang ngebangun hubungannya selalu dengan mentalitas transaksional. Yang membangun hubungan dengan Tuhan, dianggap Tuhan itu juru tawar. Katakan sama-sama, Yesus bukan juru tawar. Katakan dengan iman, Yesus juru selamatku. Yesus itu juru selamat, bukan juru tawar. Anda tahu tawar itu? Ya Pak ya, ada bergening. Tuhan, gue lakukan ini ya, nanti Tuhan lakukan ini. Astaga. Ada lagi, dianggap Yesus itu juru taksir. Dia sorga sedang melihat hidup saudara ini. Ditaksir, benar gak nih? Kudus gak nih? Berkenan gak ini?
Yesus juru selamat. Amin Bapak Ibu. Si bungsu itu minta, ayah berikan yang menjadi bagianku. Tuhan, saya sudah doa loh, saya sudah rajin ke gereja loh. Petrus bilang begini, Guru, aku sudah tinggalkan mertuaku, aku sudah tinggalkan keluargaku. Apa yang aku dapat dari engkau? Banyak nggak orang Kristen mentalitas seperti ini? Yang sebelah kiri saya, banyak nggak? Hah? Sama Tuhan tuh nggak usah begitu. Pahami aja kasih Tuhan, cukup. Amin. Si bungsu mendapatkan warisan, dia habis, ya dia kere. Anda tahu dia bekerja di kandang babi. Bagi orang Yahudi makan babi haram, apalagi kerja di kandang babi. Tapi hari ini kalau nggak makan babi haram, saudara. Dan suka babi, babi rica? Oh. Weh, apalagi Pak Bobi ya, kaki pendek dimasukin sup kacang merah, sup brandebon. Orang Holland bilang Pak lekker eten zonder betalen. Waduh, Pak Bobi paham itu. Ya. Si bungsu ini berada di titik terendah. Ada dua hal yang salah di mindset si bungsu ini. Pertama dia berpikir apa? Coba tolong Lukas 15 ayat 19. Ya. Lukas 15 ayat 19. Apa yang ditulis di sana? Si bungsu ini berkata apa? Ya, di dalam dirinya ini pikiran, aku tidak layak disebutkan anak bapa. Itu satu kesalahannya. Lalu saudara apa terjadi? Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Seringkali seseorang jika dia gagal berperilaku dosa, kadangkala hanya perasaan pikirannya saja merasa tidak layak. Sehingga dulu banyak pengkhotbah katakan, kalau engkau jatuh dalam dosa, kalau engkau gagal, maka Roh Kudus akan keluar dari engkau. Di mana ayatnya? Di bawah perjanjian lama hanya orang-orang tertentu yang diurapi Roh Allah. Ya, seperti siapa? Raja. Seperti siapa lagi? Nabi. Sehingga si Saul, ya, ketika dia tidak taat, Roh Allah undur darinya. Daud ketika dia gagal, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan ambil rohmu dariku. Itu di bawah perjanjian lama. Tapi after cross, setelah salib, saat saudara lahir baru, Roh Kudus memateraikan saudara dan dia selalu tetap tinggal di dalam saudara dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Tapi banyak orang Kristen berpikir Roh Kudus itu seperti lagunya siapa ya? Kau datang dan pergi sesuka. Tahu ya Pak lagu itu? Hatimu. Roh Kudus enggak gitu saudara. Ketika seseorang dia gagal berperilaku dosa, hanya persepsinya dia nggak layak, dia nggak kudus. Apalagi didengar khotbah-khotbah yang legalisme, tambah nggak layak. Seperti si bungsu ini, aku nggak layak disebut anak Bapa, jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saya mau tanya di persepsi ayahnya, ada nggak dua persepsi ini? Tolong jawab. Ada nggak? Halo? Ada orang nggak di ruangan ini ya? Ada nggak persepsinya di persepsi ayahnya? Jawab katakan tidak ada. Di hadapan ayahnya sekali anak. Sekali anak. Lanjutkan, sekali anak. Yes. Anda tahu si bapaknya tunggu selalu. Dia lihat si bungsu datang. Alkitab katakan ayahnya berlari-lari. Ya, lalu dia peluk si anak bungsu ini. Saya mau tanya anak bungsu itu datangnya dari mana? Dari mana datangnya? Dari kandang? Dari kandang? Dari kandang babi. Bau gak bajunya? Anda mau peluk seseorang yang bajunya kotor?
yang dekil. Sorry to say, yang mungkin ada aroma dari kiri kanan ketiaknya yang tidak enak. Anda mau peluk orang seperti itu? Lalu peluk Anda cipika-cipiki, mau? Jujur dong, yang gak mau angkat tangan, saudara. Gak dosa angkat tangan. Hah? Tapi kalau hari Minggu ini rapi semua, pakai parfum, wah beda ya. Saudara tahu ini yang dilakukan si Bapak. Dia gak peduli kekotoran dari sebungsu. Kenapa Yesus disalib membentangkan kedua tangannya? Dia menyerap kotoran dosa saudara dan saya. Dipindahkan atas tubuhnya. Ia yang tidak mengenal dosa dibuat Bapa menjadi dosa karena kita. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Singkat cerita diberikan cincin simbol otoritas, dikenakan kasut, lalu si ayah katakan buat party, buat pesta. Kita berpesta. Lalu apa yang terjadi saudara? Si sulung dari ladang, dari pekerjaannya dia datang. Ya, kalau saudara lihat ayat yang ke-29 biar cepat, Lukas 15 ayat 29. Dia marah sebelumnya si sulung itu. Ayat 29 perhatikan Lukas 15 ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabatku. Bungsu itu gambaran orang Kristen yang suka bermain bergening-bergening sama Tuhan. Si sulung itu yang gak ngerti heartbeat ayahnya. Anda bayangkan si sulung setiap hari satu rumah, satu atap, main catur sama ayahnya. Tapi gak ngerti heartbeat ayahnya. Saya tulis dan saya kirim ke Bapak grup WA saya. Saya tulis gini, berhati-hatilah. Orang Kristen bisa tersesat di dalam gereja. Kita sering berpikir orang Kristen tersesat kalau dia di nightclub, di tempat-tempat yang gak benar, betul gak? Jangan kira ya orang Kristen bisa tersesat dalam gedung gereja ya, pastor ya. Dalam arti apa? Keluar masuk gedung gereja, si pendeta sorry to say, gembalanya khotbah tentang Yesus, WL-nya ada kata Yesus, semua doa sama tentang Yesus. Tapi Yesus hanya penghias dari khotbah-khotbah si pendeta. Yesus hanya penghias dari lirik-lirik lagunya. Tapi mereka enggak sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus. Contoh Alkitabnya siapa? Si sulung. Setiap hari ketemu. Ya, kalau si bapaknya ke dapur, si sulung ke ruang tengah. Tapi enggak ngerti hati ayahnya. Ini miris Bapak Ibu. Jujur saudara. 12-13 tahun yang lalu, saya baru ngerti inti kekristenan itu seperti apa. Kadang saya bilang, Tuhan kenapa nggak dari dulu ya Tuhan? Jangan sampai ya, tapi saya percayalah jemaat tempat ini nggak seperti itu ya pastor ya. Tapi saya memberikan ini, banyak orang Kristen bisa tersesat, di mana tersesatnya? Jawab di gedung, di gereja. Seperti si sulung. Waktu si sulung marah, apakah saya katakan, ya udah kalau nggak mau ya udah aku mau pesta sama adikmu? Enggak. Dia panggil, dia peluk, apa si ayah katakan? Si ayah katakan kepada sulung apa Bapak Ibu? Ya. Coba baca ayat yang ke-31. Kita baca 2-3, kata ayahnya kepadanya, apa? Anakku, engkau blessed dan segala kepunyaanku adalah. Jadi titik beratnya di perikop ini adalah tentang si sulung. Udah salah dipahami tentang sulung. Banyak orang Kristen memahami juga salah tentang si bungsu. Banyak kita dengar si ayah menerima si bungsu karena si bungsu tuh bertobat pulang ke rumahnya. Saya setuju. Si bungsu bertobat, pulang ke rumahnya. Tapi apa yang membuat si bungsu ini pulang ke rumahnya? Yang membuat si bungsu itu kembali ke rumah ayahnya, seringkali terlewat
Di ayat 17, Lukas 15, di situ katakan, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Artinya, si bungsu ini ingat akan kasih ayahnya. Kasih ayahnya kepada siapa? Orang-orang upahan yang bekerja di rumahnya. Mereka enggak kelaparan, mereka kenyang. Sedangkan aku di sini kere, kelaparan. Ketika si bungsu ingat kasih ayahnya kepada orang-orang upahannya, ketika dia ingat kasihnya, si bungsu itu kembali ke rumah ayahnya. Kalau pengkhotbah Gunung Sinai berkata, kalau engkau tidak bertobat, maka Tuhan tidak akan mengasihi engkau. Herannya diaminin lagi, Pak. Bukan pertobatan Anda yang membuat Tuhan mengasihi Anda. Tapi kasih kebaikan Tuhanlah yang membuat kita bertobat. Katakan amin. Amin, saudara. Ketika ingat kasih Tuhan, wah. Jadi saya baru paham kenapa dia memberikan 3 perumpamaan. Dari 3 perumpamaan yang cukup panjang ada tentang perumpamaan anak yang hilang. Oh, itu respon Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang bersungut-sungut. Karena Yesus duduk makan dan minum dengan orang berdosa. Wow. Minggu lalu saya khotbah di satu gereja di Kerawang. Saya katakan dengan tegas, I love Jesus. Mohon maaf, saya katakan I love Jesus. I hate religion. Anda tahu agamawi itu hanya menghasilkan kemunafikan. Gak ada waktu saya membahas tentang wanita pelacur yang kedapatan berbuat zina. Selama ini Anda berpikir bertanya enggak? Kalau dia berbuat zina, pasti ada lawan selingkuhnya. Saya mau tanya, kemana tuh laki-laki yang selingkuhan sama perempuan ini? Ada bisa jawab? Ada yang tahu? Kok selalu ya fokusnya si perempuan ini? Kemana? Anda tahu? Berdasarkan hukum Taurat, bukan hanya si perempuan ini yang harus diseret di hadapan banyak orang, dilempari pakai batu sampai mati. Hukumnya itu bukan hanya untuk perempuan kalau kedapatan berzina. Tapi juga berlaku untuk siapa? Laki-lakinya. Saya tanya dengan mahasiswa saya, ada yang jawab begini, ya bisa saja itu rekayasa. Atau bisa saja laki-laki yang berzina sama perempuan ini adalah salah satu dari mereka. Bisa-bisa saja. Tapi intinya ini yang saya perlu katakan sama saudara. Agama itu selalu punya yang namanya standar ganda. Mudah-mudahan Anda bisa paham maksud standar ganda. Di mana pasti tidak ada keadilan. Dalam komunitas, dalam gereja. Satu sisi, di sini yang harus kita bedakan Yesus. Dari Yesus saya belajar ada 2 hal. Yang pertama adalah penerimaan. Katakan sama-sama penerimaan. Yang kedua adalah, ini penting saudara, persetujuan. Dalam arti gini, Yesus menerima orang berdosa. Tapi dia tidak setuju dengan perbuatan dosa mereka. Tapi kalau orang agamawi, tokoh agamawi, sudah pasti mereka berkata apa? Oh enggak setuju. Maka si perempuan itu diseret. Dan tujuannya untuk mencobai Yesus. Mereka pasti enggak setuju. Tapi yang parahnya mereka pun juga tidak menerima. Saudara, kalau Yesus tampil model mereka, enggak ada yang di gedung ini satupun masuk surga. Betul atau benar? Benar atau betul? Yesus menerima orang berdosa. Jesus, friend of sinner. Tapi ingat, bukan berarti Yesus menyetujui perilaku perbuatan dosa seseorang. Salah kalau ada yang menganggap pengajaran anugerah grace itu sesat. Itu tandanya yang kasih statement itu nggak ngerti.
Yesus menerima. Tapi penerimaan Yesus itu bukan berarti Yesus melegalkan perbuatan mereka. Tapi coba kalau agamawi, tapi juga tetap ujung-ujungnya standar ganda. Ini agama. Kalau dia mau konsekuen melakukan hukum agama, si prianya juga ditarik. Ya bisa saja prianya itu salah satu dari mereka. Karena mereka pikir kalau prianya ditarik juga, dan salah satu friend juga mereka, hancurlah reputasi mereka. Saya mau beritahu, agamawi selalu punya standar ganda. Tapi Yesus tidak. Keren Yesus kita. Sangat kontroversi. Saudara, dia mengasihi saudara tanpa syarat. Tapi dia tidak pernah melegalkan perilaku-perilaku dosa orang Kristen. Dia sahabat kita, dia terima kita. Jadi saudara, jangan sampai kita seperti sulung. Ya, kita keluar masuk gedung gereja, bahkan beraktivitas di state ini. Ya, sorry to say, mungkin ribuan jemaat, gedung gereja yang besar. Tapi yang diberitakan kalau bukan Injil yang sejati. Paulus katakan, bukan saya yang berkata, Galatia 1 ayat 6-7. Jika ada orang yang memberitakan Injil yang lain dari Injil yang aku beritakan, Paulus bilang apa? Terkutuklah. Bagian akhir-akhir khotbah saya mau tunjukkan. Tolong bantu Yunus pasal 1 ayat 1-2. Yunus pasal 1 ayat 1-2. Oke, bisa dibantu cepat. Oke. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Bangunlah, pergilah ke mana? Ke Niniwe. Kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Si Yunus diperintahkan Allah, dia nabi, untuk pergi ke Niniwe untuk memberitakan pesan Tuhan. Mungkin sejak kecil remaja kita diajari oleh guru sekolah minggu kita. Ya. Lalu diajarin gini, ayo adik-adik, ya mungkin di khotbah juga, jemaat harus taat ya sama Tuhan. Lalu diambil kisah Yunus, kalau nggak taat pasti ada konsekuensi. Guru sekolah minggu kita bilang kalau nggak taat adik-adik nanti dicaplok ikan paus. Saya baca kitab Yunus nggak ada kata ikan paus. Saya juga bingung dari mana itu ikan paus. Dan saya juga bingung pastor, yang nyaplok Yunus itu ikan apa ya? Jangan-jangan ikan cakalang ya Pak Bobi. Cakalang fufu. Syukurnya apa saudara? Syukurnya Yunus itu dikeluarin dari depan. Anda bisa bayangkan kalau Yunus dikeluarin dari pintu belakang. Selalu saja ditarik masalah ketaatan. Kita harus taat bla bla bla. Saya bukan tidak setuju dengan ketaatan. Saya setuju. Kita harus taat. Kita harus setia. Tapi ketaatan, kesetiaan kita harus didorong karena kasih Tuhan. Sebagai respon terhadap kasih kebaikan Tuhan. Bukan taat takut. Supaya jangan ada konsekuensi yang saya alami. Seperti Yunus. Saya bertanya, saya belajar Tuhan. Kenapa si Yunus ini gak mau pergi? Selalu konteks itu dititik beratkan kepada kitanya nih jemaat nih. Gak taat lah dan sebagainya. Tuhan ajari saya sesuatu yang luar biasa. Ya tentu Anda semua, ya Pastor Frankie. Kenapa ya Yunus gak mau pergi ke Niniwe? Anda tahu Niniwe itu kurang lebihnya seperti Las Vegas. Mungkin ada di antara saudara yang pernah ke Las Vegas. Prostitusi ya, pastor ya. Judi. Dilegalkan. Kalau pagi siang masih sepi ya. Menjelang sore
malam rame sampai jam 4 subuh mungkin. Kalau juga judinya nggak habis-habis. Diizinin pemerintah Amerika, Las Vegas. Dan Las Vegas dikenal dan diberi label. Anda klik aja di Google. Anda tulis aja, Sin City, muncul Las Vegas. Anda tahu, Niniwe itu bagaikan Las Vegas. Kenapa si Yunus nolak untuk pergi ke Las Vegas? Tentu Anda sudah bisa jawab nih. Apa Yunus bilang? Memang gak ditulis di dalam Alkitab. Tuhan, saya harus ke Las Vegas, harus ke Niniwe. Gak usah Tuhan, hancurkan aja tuh Niniwe. Bukankah Tuhan tahu Niniwe itu banyak dosa. Perjudian, prostitusi bebas. Mereka gak layak menerima berita kabar baik dari engkau. Hancurkan saja. Mudah-mudahan Anda baru paham tentang Yunus seperti itu. Saya mau tanya, sorry. Banyak gak angkut pendeta Yunus masa ini? Banyak gak? Saya ngomong Pak, termasuk dulu salah satunya saya. Pendeta Yunus berkata, gak layak Tuhan mereka diselamatkan. Hancurkan kota Niniwe. Tapi Anda tahu, di hati Allah ada kota Niniwe yang penuh dosa. Jesus, friends of sinner. Saudara tahu, kita dulu orang berdosa. Roma 5:8, kapan pertama kalinya Dia mencurahkan kasih-Nya kepada kita? Justru dari keberdosaan, ketidaklayakan kita. Dia datang ke dunia ini bukan karena engkau sudah benar. Dia datang ke dunia ini untuk membenarkan saudara dan saya. Saya mau katakan, Anda dan saya adalah orang benar dalam Kristus. Anda dan saya adalah orang kudus dalam Kristus. Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah diperkenan di dalam Kristus. Jalani hidup ini dengan pengertian kasih Tuhan yang luar biasa. Jalani hidup ini sesuai dengan status identitas kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan karena apa yang Yesus sudah lakukan. Minggu Palm Sunday ini mengingatkan Yesus memasuki kota Yeriko dengan keledai. Keledai Anda tahu saudara, bukan dengan kuda yang perkasa. Dia memasuki, dia ingin memberitahu, nanti loh minggu depan aku akan menderita. Yesus ingin memberitahu, aku bukan menjadi raja di dunia ini, tapi aku menjadi raja di atas segala raja dan menjadi juru selamat. Hari Jumat, gereja Tuhan memperingati kematian Yesus Kristus, Jumat Agung. Hari Minggu, kebangkitan. Mari peringatan-peringatan hari Jumat dan hari Minggu membuat kita semakin sadar betapa cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya berdoa biar firman Tuhan pagi ini membuat engkau semakin bangga, semakin terpesona hanya dengan kasih Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.